Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa Masbim TV yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Insyaallah kita akan membacakan sebuah kutaib yang sangat bermanfaat yang dikarang oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah ta'ala atau hafizahumallah ta'ala, yang berjudul Kaifa takuna mafatihah lil khair, yakni pembuka pintu-pintu kebaikan. Yang mana buku ini walaupun kecil tapi subhanallah sangat bagus sekali, dan Al-Faqir ingin berbagi kebaikan ini untuk para pemirsa sekalian. Setelah Syekh memberikan muqaddimah, maka beliau berkata, amma ba'du, Al-Imam Ibnu Majah telah meriwayatkan dalam As-Sunan, Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah, dan juga perawi lainnya. Ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, inna minan nasi nasan mafatihal khair maghaliqal syarr. Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Wa inna minan nasi nasan mafatihal lisyarri maghaliqa lil khairi. Dan sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi pembuka pintu-pintu keburukan dan ada yang menjadi penutup pintu-pintu kebaikan. Fatuba liman ja'alallahu miftaha al-khairi ala yadayhi wa wailun liman ja'alallahu miftaha syarri ala yadayhi. Maka berbahagialah orang-orang yang Allah jadikan mereka sebagai pembuka pintu kebaikan, dan celakalah orang yang Allah jadikan pembuka pintu keburukan. Beliau berkata, riwayat yang semakna dengan hadis ini banyak didapati di dalam kitab-kitab hadis. Setiap hadis saling menguatkan maknanya dan menetapkan isi kandungannya. Nah, hadis yang pertama yang dibawakan oleh Syekh adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala nafarin julusin faqala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati sekumpulan orang yang sedang duduk-duduk. Kemudian beliau bersabda, ala unabbiukum bi khairikum min syarrikum. Apakah kalian mau aku berikan nasihat tentang orang yang terbaik dan orang yang terburuk di antara kalian? Fasakatal qaum, maka para sahabat pun diam. Fa'adaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thalathan faqalu bala ya Rasulullah akhbirna bi khairina min syarrina. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mereka terdiam, beliau mengulanginya sebanyak 3 kali. Lalu para sahabat pun berkata, ya bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, kabarkanlah pada kami tentang orang yang terbaik dan yang terburuk di antara kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya oleh orang lain dan yang tidak dikhawatirkan keburukannya oleh orang lain. Orang yang terburuk dari kalian adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya oleh orang lain dan yang dikhawatirkan keburukannya oleh orang lain. Lalu hadis yang kedua
dari Abu Musa al-Ash'ari di dalam As-Sahihain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mathalul jalisis salihi wa mathalul jalisis su'i." Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk. Setiap Muslim yang ingin mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan dan kesuksesan hidup di dunia dan juga di akhirat, ketika dia menyimak hadis ini, yakni hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang tadi sudah kita sebutkan, dan juga hadis lain yang semakna dengannya, maka hatinya akan selalu rindu dan berharap agar masuk ke dalam golongan orang-orang yang menjadi pembuka pintu kebaikan, dan dia membenci untuk masuk ke dalam golongan orang-orang yang menjadi pembuka pintu keburukan. Ini adalah tujuan setiap Muslim, dan itu sebuah keniscayaan. Setiap Muslim itu pasti ingin dirinya menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Ia juga ingin menjadi bagian dari orang yang berbahagia, dan ia tidak sudi masuk ke dalam golongan orang-orang yang celaka. Celaka atau kecelakaan bagi orang-orang yang menjadi pembuka pintu keburukan dan penutup pintu kebaikan. Azab yang keras serta siksa yang pedih telah Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan bagi golongan ini. Pemirsa sekalian rahimakumullah, beliau melanjutkan, tiap jiwa sangat berhasrat kepada tujuan yang agung ini, yaitu untuk menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Tentu diperlukan usaha yang keras untuk mencapainya, menjalani sebab-sebabnya, memenuhi semua syarat dan juga target-targetnya. Jika kita istiqomah saat menapaki jalan tersebut, maka niscaya tujuan itu pun akan diraih, menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan sekaligus juga menjadi penutup segala pintu keburukan dengan sebenarnya, yaitu dengan amal, dengan ilmu dan amal. Bukan hanya hiasan bibir dan juga sekedar angan-angan saja. Maka fahamilah dan amalkanlah secara sempurna, dan tentunya kita senantiasa mengharapkan pertolongan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mewujudkannya. Lalu beliau melanjutkan, selanjutnya kita akan membahas tema utama dari buku ini, yaitu bagaimana caranya menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Pertanyaan penting ini perlu kita ketahui jawabannya, dan jawabannya akan dibahas dalam beberapa tema berikut. Semoga bahasan ini dapat menyatukan antara tema-tema terkait beserta urgensi-urgensinya, dan Syekh akan menerangkan tema-tema ini secara berurutan satu persatu. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama. Syekh berkata, Allah sebaik-baik pemberi keputusan. Ketahuilah bahwa Al-Fattah, yaitu zat yang maha memutuskan segala perkara, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik pemberi keputusan. Al-Fattah adalah salah satu nama Allah. Setiap Muslim yang beriman kepada Allah dan beriman kepada nama-namanya yang indah dan yang terbaik atau Asmaul Husna, diantaranya yaitu adalah Al-Fattah, maka wajib mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepadanya dengan menyebut nama-namanya semata-mata untuk mengamalkan firman-Nya Subhanahu wa ta'ala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang indah, nama-nama yang terbaik, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama tersebut. Surat Al-A'raf ayat 180. Pemirsa sekalian, Syekh berkata, berdoa atau memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebut-nyebut namanya
sebagaimana yang telah Allah perintahkan itu mencakup dari dua makna. Yang pertama, doa bermakna ibadah, lalu yang kedua, doa bermakna untuk meminta. Adapun doa dalam arti ibadah berarti memahami nama-nama Allah, mengetahui kandungannya, dan menetapkan sifat yang ditunjukkan oleh nama tersebut, termasuk mempraktekkan ibadah dan mendekatkan diri kepadanya sesuai makna yang menjadi konsekuensi keimanan seseorang terhadap nama Allah tersebut. Al-Fattah adalah nama Allah yang sangat agung. Nama ini disebutkan di dalam Al-Quran, tepatnya ada di 2 ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang menyebutkan doa dari Nabi Syuaib alaihi salam. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak atau dengan adil. Engkaulah pemberi keputusan yang terbaik. Lalu ayat yang kedua, Allah berfirman, Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim. Katakanlah, Rabb kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar, dan Dia yang maha pemberi keputusan lagi maha mengetahui. Surat Saba ayat yang ke-26. Nama Allah Al-Fattah ini menunjukkan penetapan sifat bagi Allah, yaitu pembukaan. Sifatnya yang agung ini mempunyai beberapa makna yang oleh para ulama sifat ini disebut dengan konsekuensi dari nama Al-Fattah. Nama Allah Al-Fattah maknanya, yang pertama, Allah memberi keputusan di antara para hambanya dengan syariatnya. Lalu yang kedua, Allah memberi keputusan di antara para hambanya dengan ganjarannya. Yang ketiga, Allah memberi keputusan di antara hambanya dengan hukum-hukumnya yang bersifat qadar atau takdir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsika fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahan Allah, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu, dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surat Fatir ayat kedua. Dialah Allah yang maha pemberi keputusan. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus ditempuh bagi siapa saja yang ingin menjadi pembuka pintu kebaikan adalah hendaknya dia memohon pertolongan kepada Al-Fattah, ya, dan khairul fatihin, yaitu sebaik-baik pemberi keputusan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bertawassul ketika berdoa dengan nama ini, merendahkan diri, penuh berharap dengan karunia-Nya, dan bersikap tulus dalam beramal soleh. Maksudnya adalah ikhlas dalam beramal soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan hamba yang memohon kepadanya. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang berdoa kepadanya, dan Dia tidak akan menolak seseorang yang mendamba dan mengharapkan karunia-Nya. Semua keputusan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda mendapatkan ilmu yang bermanfaat, beramal soleh, serta berakhlak mulia, maka Allah lah yang memutuskan semuanya. Allah yang memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat tersebut. Sebagian ulama salaf pernah mengatakan, Inna hadhil akhlaq
wahaibun wa innallaha idza ahabba 'abdahu wahabahu minha. Sesungguhnya akhlak itu adalah anugerah, dan Allah tabaraka wa ta'ala bila mencintai hambanya maka dia akan menganugerahkan kepada hambanya tersebut akhlak mulia. Syekh melanjutkan, anugerahnya berupa akhlak, rizki, amal, dan umur telah dia bagi-bagi di antara para hambanya, dan segala sesuatu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu hal pertama yang harus dilakukan adalah memohon pertolongan kepada Allah secara total. Tidaklah Anda mendapatkan ilmu pengetahuan atau memahami sesuatu atau merealisasikan suatu akhlak yang mulia atau melakukan suatu amal ibadah ataupun menerapkan hal-hal lainnya kecuali apabila Allah telah memutuskannya untuk Anda, kecuali apabila Allah yang memberikan taufik kepada Anda untuk melakukannya. Seorang ulama yang bernama Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir, dan beliau ini termasuk dari kalangan tabi'in, pernah mengucapkan sebuah kalimat yang menakjubkan. Lau ukhrija qalbi faju'ila fi yasari waji'a bil khairat kulliha waju'ilat fi yamini lam astati' an aj'ala syai'an min hadhihi al khairati fi qalbi illa an yakuna Allah ta'ala yad'u. Andai hatiku ini dikeluarkan lalu diletakkan di sebelah kiriku, lalu didatangkan seluruh kebaikan dan diletakkan di sebelah kananku, niscaya aku tidak akan mampu meletakkan segala kebaikan ini di dalam hatiku kecuali jika Allah yang meletakkannya. Lalu Syekh melanjutkan, semua perkara berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala sebelum dan sesudahnya. Manusia kadang hanya dapat mendengarkan nasihat-nasihat yang baik atau apa saja yang bermanfaat bagi dirinya, baik dalam urusan agama maupun dunianya. Ia pun mendengar tentang pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kebajikan, dan pintu-pintu keberuntungan, tetapi hatinya terkadang berpaling dan membangkang, serta dia sedikit dalam beramal dan juga dalam berbagi dan memberi. Demikianlah karena taufik itu memang berada dalam genggamannya, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongannya. Baik, ini saja para pemirsa sekalian. Insyaallah pada video berikutnya kita akan melanjutkan pada pembahasan yang kedua, yaitu mengesahkan Allah dan ikhlas dalam beragama. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan dan kekeliruan, maka itu datangnya dari kebodohan saya dan juga dari setan. Dan apabila itu datang kebenaran, maka itu datang dari Allah dan Rasulnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.